Loh, tapi Kristen nggak agama Ki, gimana ya kok? Baru. Kristen gitu, yang bener. Tapi jangan, kalau bubuk jangan ini ya, jangan merajuk ya. Ngomongin diri sendiri dia. Nanti bubuk merajuk, ya kan? Bubuk merajuk nanti. Kau yang ngerajuk sama aku kau. Pertama kali merajuk nanti kau. kemana buka datanya lah itu? Kalau handphonenya satu di depannya itu. Ada satu lagi ini, handphone kita. Baca pula handphonenya. Semuanya pemberian saudara Muslim Ki. Iya. Yang luar biasa. Yang lain ini pemberian saudara Muslimku. Dia anggota TNI, pangkatnya kolonel. Ini. Baik-baik nih. Ini pemberian saudara Muslimku juga, tapi ini kemarin itu patungan ya, ada beberapa saudara Muslim yang mau bagi. Itu. Oh gitu, patungan di dalam mereka itu. Jadi nggak, maksudnya bukan aku bikin patungan, ada dari beberapa mereka yang DM, Bang Farouk bantu-bantu beli handphone ya, dikasihnya sekian. Terus yang ini, kalau yang ini, yang kau tengok ini, yang kau bilang Habib baru ini, di sinilah akun besar itu, satu akun aja di sini. Makanya kalau ini ke Bennett, akun besar ke Bennett, ini handphone ini nggak saya tengok ini, nggak aku tengok ini nih YouTube apa TikToknya. Makanya siapapun DM nggak akan kebaca itu sebelum selesai Bennettnya. Berapa hari lah rupanya itu kena pelanggaran? 3 hari. 3 hari. 3 hari cepet lah, nggak seminggu. Selasa ini udah bisa ya, Selasa jam 2 siang udah bisa. Ya, silakan duluan lah. Mulai. Ya, siap-siap lah bubuk. Iman masing-masing dulu ya, kayak biasa iman masing-masing, jangan langsung bertanya. Ya, enggak bertanya. Prolog boleh lah, prolog pun lucu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan fillah dan wassalam buat semuanya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hari ini Bang Farouk dengan Oki itu berdiskusi dengan tema keutamaan wanita dalam dalam Islam dan juga dalam Kristen. Ya. Dan di prolog di awal ini Bang Farouk belum mendapatkan kesempatan di awal untuk Bapak menyampaikan keutamaan seorang wanita dalam iman Islam. Keutamaan pertama dalam iman Islam perihal seorang wanita, kita bisa melihat dalam surah An-Nisa, di mana di dalam Al-Quran ada satu surah yang dikhususkan, diberi nama surah itu surah wanita atau perempuan, yaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa berarti di dalam Islam peran seorang wanita ini bukan main-main, bukan sesuatu yang ditinggalkan bahkan dihinakan, kan begitu. Terus yang kedua ya, di dalam surah An-Nisa itu, jika kita membaca surah An-Nisa itu merupakan bimbingan buat wanita agar mulia dan terhormat, berisikan tentang hak-hak dari wanita dan tanggung jawab bagi laki-laki yang menikahinya. Tapi kalau bisa dikompar ya, berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Bible, khususnya dalam Matius 21 dan juga Hosea 4:14, di mana di situ ya seakan-akan Bible itu membiarkan kehinaan bagi wanita. Karena dalam Hosea 4:14 ya, pesundal dan pezinah itu tidak dihukum. Dalam Matius 21:31 bahkan pesundal duluan masuk surga. Jadi jika bisa jujur membaca Bible itu sendiri, tidak ada ayat di dalam Bible itu secara eksplisit untuk membimbing seorang wanita, mengajarkan seorang wanita, memberikan seorang wanita petunjuk untuk meraih kemuliaan. Tidak ada. Al-Quran juga di dalam surah An-Nisa ayat 34, di situ dikatakan secara jelas wanita itu harus dijaga dan dimuliakan. Beda dengan yang tertulis di dalam kitab Keluaran 21 nomor 7 ya. Dalam Keluaran 21 nomor 7 berisikan pembiaran anak perempuan yang dijual menjadi budak. Keluaran 21 nomor 7 ya, dibolehkan anak perempuan itu dijual untuk menjadi budak.
Tidak ada pelarangan di situ. Nanti silakan si Oki membaca datanya kalau memang Oki pikir Babang Faruknya berbohong. Hadis Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam hadis riwayat Muslim 1467, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wanita muslimah itu, wanita soleha itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Wanita dalam Islam itu dimuliakan, wanita dalam Islam itu dijaga kehormatannya, wanita dalam Islam itu dijaga hak dan juga kewajibannya, wanita di dalam Islam itu yang sudah Bapak Faruk sampaikan tadi, paparkan tadi, ya, itu dianggap sebagai perhiasannya dunia, sebaik-baik perhiasan dunia. Berbanding terbalik yang tertulis dalam Keluaran 22 nomor 28 sampai 29. Karena di dalam Keluaran 22 nomor 28-29 berisikan pembiaran terhadap perempuan yang diperkaus oleh laki-laki. Keluaran 22 nomor 28-29 itu dikatakan, jika perempuan itu diperkaus oleh seorang laki-laki dan dia belum bertunangan, maka laki-laki itu gak dapat hukuman, malahan dapat wanita untuk dinikahinya. Di mana letak keadilan bagi perempuan? Kalau kayak gitu laki-laki yang enak, harga diri perempuan diinjak-injak. Seperti si Oki, kalau dia sama seorang perempuan oten, cukup diperkaus dia di tengah jalan. Setelah diperkaus dia ngaku, aku yang memperkaus dia. Berdasarkan ulangan 22 nomor 28-29, aku harus menikahinya. Mana ke harga diri seorang perempuan, keadilan bagi perempuan? Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3111, wanita meninggal dalam kondisi melahirkan itu sama halnya dia dianggap seperti mati syahid. Nomor 13 sampai 30 udah habis. Habisnya panjang kali. Dimute. Tenang, jangan gugup. Kalau Bang Oki mau bernarasi itu dia udah mulai gugup, teman-teman. Ya, ke teman-teman Kristen, Shalom, Happy Sunday untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya teman-teman, jadi hari ini kita berbicara tentang keadilan wanita. Ya, berbicara tentang wanita dalam perspektif Islam dan Kristen. Oke. Berbicara tentang wanita di dalam iman Kristen jelas dikatakan Kejadian 1 ayat 27. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam iman Kristen. Semua sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terkait nanti ada satu data yang mengatakan kalau wanita itu hendaknya berdiam diri. Pada saat konteks waktu itu wanita disarankan untuk berdiam diri, ya. Tetapi di dalam Galatia 3 ayat yang ke-28 jelas dikatakan bukan lagi Yahudi, bukan lagi Nasrani, bukan lagi laki-laki, bukan lagi perempuan, semua satu tubuh di dalam Kristus. Jadi jelas berbicara tentang pernikahan di dalam iman Kristen jelas sangat memuliakan wanita. Karena apa, teman-teman? Tidak dibolehkan bercerai, apalagi berpoligami. Ya, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas datanya. Karena apa? Karena itu wanita sangat dipermuliakan di dalam iman Kristen. Wanita di dalam iman Kristen tidak pernah dituliskan sebagai bahan bakar di neraka. Dan wanita di dalam iman Kristen tidak pernah disebutkan akalnya setengah. Tidak pernah juga seorang suami diperintahkan untuk memukul istrinya. Di dalam iman Kristen jelas, teman-teman. Karena apa? Kristen itu sangat mengagungkan wanita. Efesus 5 ayat 22. Hendaklah suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Jelas dikatakannya, teman-teman, tentang wanita di dalam iman Kristen. Jadi
di dalam iman Kristen tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Teman-teman, semua sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mulai panik yang sebelah cari data, ya. Ya, kalau kita mau tanggapi teman-teman, di dalam Hosea 4 ayat 14, inilah kebiasaannya teman-teman, suka potong-potong ayat. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berjinjin atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama laki-laki dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian. Makanya kalau kita lihat ini perikopnya tentang apa? Menentang iman bangsa yang tidak setia. Maka baca di ayat yang ke-1-nya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Jadi Hosea 4 ayat 14 itu penduduk. Itulah yang dilakukan penduduk yang menentang Allah, yang tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Itu. Terus masalah perempuan sundal, teman-teman. Apakah saya mau katakan gini, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik aja. Apakah kalau perempuan sundal kamu harus memusuhinya? Makanya teman-teman kalau ingat kejadian waktu ada perempuan berdosa yang mau dilempar pakai batu, Tuhan Yesus luar biasa. Siapa yang merasa hidupnya paling suci, lemparlah orang ini paling pertama. Ada nggak yang melempar? Enggak ada. Itu perbedaan teman-temannya antara iman Kristen dengan iman lainnya. Yang pertama, di dalam Kristen perempuan tidak pernah dijadikan bahan bakar neraka. Yang kedua, akalnya tidak pernah disebutkan setengah, tidak pernah disampaikan penduduk surga paling sedikit. Teman-teman, jelas itu ya. Jelas. Kalau berbicara di dalam iman kekristenan, teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya, posting-posting ulang biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Ya Bang Faruk, saya mohon maaf kalau Bang Faruk siang ini harus terbubuk-bubuk ya. Saya buat ya. Gitu, kencengin tap-tap layarnya guys. Oke, begitulah kualitasnya Oki teman-teman. Setiap dia berdiskusi modal congor. Karena apa saya katakan modal congor? Semua teman-teman Kristen itu bisa jadi apologet karena modal congor. Dikasih data, dibantah Bibelnya. Jadi saat ini yang kalian tonton bukan debat diskusi Oki dengan aku, tapi dengan Bibelnya. Bibelnya dia mau mencoba mencomot perkataan dari Wembo, mengatakan kitab Hosea itu adalah begini dan begitu. Jelas di situ dikatakan aku tidak akan menghukum anak perempuanmu meskipun mereka bersundil dan juga berzinoi. Matius 21 nomor 31. Siapa di antara mereka yang mengikuti kehendak bapaknya? Lalu lanjutkan, maka sesungguhnya pemungut cukai dan pesundil akan mendahuluimu masuk ke dalam surga. Mereka tidak temukan satu ayat pun di dalam Bibel di mana dikatakan wanita Kristen masuk surga, nggak ada. Tidak saya yang dari taruhannya nih. Tidak ada. Makanya teman-teman Oten, kalau kau mau masuk surga jangan jadi Kristen, jadi pesundil. Masih Oki, kalau dia inginkan istrinya masuk surga, antarkan istrinya ke tempat pesundil. Ada satu ayat pun dalam Bibel di mana dikatakan pendeta duluan masuk surga, nggak ada. Kristen mendahului kamu masuk surga, nggak ada. Pengikut Kristus duluan mendahului kamu masuk surga, nggak ada. Tapi pesundil yang duluan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Di mana letak keadilan Tuhanmu? Untuk meraih surga harus mengobrol nyit-nyitnya. Di dalam Islam itu tidak ada ayat di dalam Bible itu di mana dikatakan otak separuh itu wanita itu otak separuh. Dalam Islam juga tidak ada dikatakan begitu.
dalam Kejadian 1 nomor 27. Tuhan itu kau katakan, marilah kita cipta manusia setara dengan segambar dengan kita. Yang jadi pertanyaan, jika Tuhan kau setara dengan segambar dengan manusia, Tuhan kau laki-laki atau perempuan? Atau jangan-jangan laki yes, perempuan yes? Di sini ketinggalannya akal si Oki. Makanya aku bilang sama kau, Oki, kalau kau ke gereja, sendalmu yang kau tinggalkan di luar, bukan akalmu. Bagaimana jika kau katakan wanita dan laki-laki itu setara? Kutanya sama kau, boleh rupanya dalam laki-laki Kristen, di dalam iman Kristen laki-laki melahirkan? Boleh laki-laki? Jika memang benar pemahaman Kristen laki-laki dan perempuan itu setara, sebut satu laki-laki Kristen yang juga ikut melahirkan. Laki-laki dan perempuan tidak akan memiliki kesetaraan, Dinda. Tidak akan pernah setara. Perempuan melahirkan, laki-laki tidak mungkin melahirkan. Perempuan menyusui, laki-laki tak mungkin menyusui. Hanya saja nggak bisa kita pungkiri, gereja-gereja Kristen di luar sana, contoh di Jerman, banyak laki-laki yang pura-pura melahirkan. Di gereja dinikahkan laki-laki sama laki-laki. Jadi setara kan? Boleh jadi si laki-laki adalah ibu, si ibu adalah si suami itu sendiri. Sama pemikiran kalian, gitu loh. Sekarang kau jawab dengan jujur pertanyaanku, Oki. Ya, di dalam Matius 21 nomor 31 dikatakan yang duluan masuk surga itu pesundil atau perempuan Kristen. Coba jawab. Jawab yang jujur berdasarkan literal yang tertulis dalam Matius 21 nomor 31, dikatakan Tuhan kau duluan masuk surga wanita pesundil atau wanita Kristen. Kan? Belum lagi ku bawa nanti sama kau kitab Ulangan 22 nomor 28 sampai 29. Di mana Tuhan kau membiarkan pemarkausin apa ini? Tuhan kau membenarkan perkaus. Laki-laki yang memperkaus perempuan itu nggak dihukum, tapi dibolehkan, bahkan diwajibkan menikahi perempuan yang diperkaus. Oke, teman-teman, sebelum kita tanggapi, pegangan kau baru. Oke, teman-teman, di mute dulu, biar nggak pusing ya, di mute. Oke, teman-teman, kata Bang Farid tadi, tidak ada di dalam agama kami kalau perempuan itu akalnya setengah. Makanya ketika saya berdiskusi dengan teman-teman apologet kita yang di sebelah ini, yang penting kowar-kowarnya keras, framing Alkitabnya keras, udah jadi apologet. Ingat, apologet juga ngambil dari kata siapa itu? Nggak ada nama apologet di dalam iman kalian, taruh. Ya jangan bawa nama apologet, malu. Itu oke, kita tunjukkan datanya. Ini yang pertama, hadis Bukhari 2464, derajatnya sahih. Ini literasimu ini literasimu. Bukhari 2464, beli sekali, maaf mute. Itu Nabi bersabda, bukankah persaksian seorang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab, benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya. Selamat datang di kebenaran. Jangan kau bantah, ini literasimu, ini hadismu, ini Bukhari 2464, ini hadismu, Faruk. Jangan kau bilang tidak ada. Yang penting kowar-kowar framing Alkitab bisa jadi apologet. Bukhari 2464. Terus Tuhannya Oki ini laki-laki apa perempuan? Ayo, surat Al-An'am 101. Ya, surat Al-An'am ayat 101. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kalau yang mempunyai istri itu Bang Faruk laki-laki apa perempuan? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha kuasa mengetahui segala sesuatu. Nah, ini laki-laki apa perempuan? Dia.
dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jawab saya yang jujur Bang Faruk, yang punya istri itu laki-laki apa perempuan? Kalau saya bicara pakai data, kalau saya tidak cuma modal koar-koar. Oke, kita tanggapin teman-teman. Matius 21 ayat 31. Ya, pegangan kan mulai berubah mukanya, maaf ya Bang Faruk ya, saya harus sampaikan. Matius 21 ayat yang ke-31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bang Faruk, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik saja. Tapi Bang Faruk harus ingat, konteks ayat ini sedang berbicara tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ayat 31 sedang berbicara tentang apa? Perumpamaan tentang dua orang anak. Ini sebuah perumpamaan Bang Faruk. Masa nggak baca konteksnya sih? Nih. Perumpamaan tentang dua orang anak. Itu. Dan saya ingatkan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik aja, tetapi untuk orang yang berdosa. Ketika apa? Ketika dia mau bertobat, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Terus saya mau tanggapin lagi tadi ya, teman-teman ya. Hosea 4 ayat 14 tadi saya belum bukakan datanya. Nih, Hosea 4 ayat 14 kita bacakan. Aku akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berjinjin, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Kalau kita lihat menentang iman dan bangsa yang tidak setia, lihat dong ayat satunya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Inilah yang mereka lakukan, Faruk. Nih. Katanya paham Bible, katanya paham Alkitab, masa begitu aja nggak bisa? Ya, pertanyaan saya sama Faruk, tunjukkan satu data yang tertulis secara eksplisit kalau wanita dan laki-laki mempunyai derajat yang sama. Silakan. Di dalam iman yang baru. Ya, nggak dijawab pertanyaan kita teman-teman. Makanya kalau diskusi sama si Oki ini malah sebenarnya bertanya, wih. Aku lebih baik menggempur aja daripada bertanya. Aku tadi tanya sama kau, Ki, di dalam Bible kau Matius 21:31, meskipun dalam bentuk perumpamaan, aku tidak minta kau menjelaskan. Dalam Matius 21:31, meskipun dalam bentuk perumpamaan, siapa dikatakan Yesus duluan masuk surga? Perempuan pesundil atau perempuan Karisten?